banyak sekali yang menanyakan, Miss Juni buka usaha dong, buka usaha. Nah, karena itu saya lagi mencari, Mbak. Saya tuh lagi mencari usaha apa sih yang harusnya ada, dan nggak perlu saya yang menjalankan. Saya cuma membantu mempromosikan, yang penting nyata. Yang penting nyata, kayak kalian pingin punya rumah, itu di mana ada properti yang amanah. Atau kalian pingin punya usaha, punya mobil, beli truk, beli pickup, dibuat usaha. Ini saya lagi mencari, Mbak. Mencari apa? Mencari endosan. Jadi biar kita tidak teriming-iming oleh sesuatu, lain kali kita bisa jadi manajer, dan kita sudah tidak perlu lagi bekerja di Hong Kong sebagai pembantu atau seperti itu. Promosi-promosi yang sering terjadi dan menyesatkan. Kita diajak-ajak bisnis yang menjanjikan bahwa kita kalau sudah tua, kita tidak lagi membutuhkan sesuatu. Kenapa? Ini cara mereka mengiming-iming kita agar kita menginvestasikan uang kita pada sesuatu. Tapi saya ingin kalian investasi di real, di daerah kalian sendiri. Kalian mau Jember ya, investasinya di Jember aja. Gue ora usah muluk-muluk pingin jadi manajer di Jakarta. Nggak usah pingin buka hotel di Banyumas. Loh, biarkan orang Banyumas melestarikan Banyumas. Biarkan orang Banyuwangi melestarikan Banyuwangi, biar orang Madiun melestarikan Madiun, biar orang Magetan melestarikan Magetan. Bukan saya tidak mengizinkan kalian melestarikan tempat lain. Lah bagaimana kalian melestarikan tempat lain wong kalian tidak paham tempat-tempat tersebut? Lah kalian dihapusi uang. Benar nggak? Oh, sebentar. Minta doanya Miss buat Putri, mau putriku transfusi hari ini. Persiapan cari donor darahnya. Mbak Dede, saya hanya bisa bantu doa agar putri jenengan diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena apa yang diinginkan Tuhan itu kapanpun dan dimanapun itu pasti bisa. Dan sekali lagi, doa seorang ibu itu tembus ke langit ketujuh. Tetaplah berdoa agar diangkat penyakitnya dan engkau dikuatkan fisikmu, mentalmu, dan keuanganmu, dan rezekimu ditambah lagi. Karena ingat, sakit itu adalah ujian terberat dalam hidup manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ketinggalan tangi turut, antemi nggak usah buka usaha. Miss Yuni tambah rame channelnya. Bukan saya yang buka usaha, Mbak. Saya cuma mengkonekkan saja. Jadi mengkonekkan kalian, oh ini properti ini posisi ada di Jember, properti ini ada di Magetan, terus di sini ini, jadi kalian bisa menuntut setidak-tidaknya wong tuamu itu bisa datang di tempat yang nyata. Oh ya, ojo diiming-imingi terlalu tinggi, terus boleh bojo online boleh nggak Miss ini? Ya boleh, tapi ojo macem-macem lah, golek bojo online tiba kudu ngono kuwi lho, aku sedih lho. Ayo Miss, bawa produk Indonesia, bawa batik, songket, tenun Indonesia, bawa ke Hong Kong Miss. Bagus loh songket kita. Iya, saya setuju. Saya ingin cari songket juga, tak bawa ke Hong Kong sih sebenarnya. Cuman kan belum ada channel, Mbak. Belum ada yang endorse. Entah ini endosan dulu. Iya benar Miss, ayo undang bisnis di daerah masing-masing Miss, ini buka line untuk promosi kita, Miss. Iya, saya lagi mencari, Mbak, mencari di mana saya akan menghubungi orang-orang tertentu atau wirausaha tertentu agar memberikan peluang pada pekerja migran. Bagaimana? Saya tidak tahu nih, mungkin Yorpe kan besar nih di seluruh Indonesia nih. Kan mereka sudah punya channelnya yang ada di luar negeri. Mungkin Yorpe punya channel buka properti ini, beli rumah daerah Jember, beli rumah daerah Magetan, beli rumah daerah Banyumas. Setelah kalian punya rumah, oke, setelah kalian punya rumah, punya sertifikat, buka toko yang di apa ini, yang disupport yang disupport oleh satu sistem. Jadi kayak Alfamaret, Indomaret itu kan disupport oleh satu sistem. Dan yang punya adalah PMI, mantan PMI. Mi sapa aku rung kok sapa jare Mbak Ella. Miss Yuni pengen ikut agensi Koko Thomas boarding. Koko daerah mana? Datang aja ke Kuntong, Mbak. Datang aja ke Kuntong. Ya, bantu saya doa agar saya bisa menemukan orang-orang yang bisa memberikan spot pada kita semua, tapi kayaknya saya harus menunggu setelah pemilu, Mbak.
Karena kalau masih pemilu ini semua orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan saya tidak ingin ada orang mengambil kesempatan atas keinginan saya, terus saya di-endorse, terus saya menjadi salah satu petugas partai. Jadi untuk saat ini saya masih belum siap untuk menjadi salah satu petugas partai. Jadi tunggu setelah pemilu selesai. Pemilu sudah selesai dan diumumkan, baru saya menjalankan keinginan saya untuk berbisnis bersama kalian semua. Jadi untuk sementara ini saya memang tidak itu ya, tidak ingin runyam, tidak ingin menjadi salah satu masalah baru yang dimana saya ketergantungan di salah satu partai. Jadi saya menunggu setelah suasananya menjadi tenang dan saya tidak ada kepentingan dengan partai manapun. Jadi urusan benar-benar selesai, baru saya akan meminta atau mendekatin orang-orang yang punya kepentingan terhadap para pekerja migran. Jadi kasih saya sedikit waktu. Miss Yuni pingin sharing, pingin telepon tapi takut pelaku jadi kabur duluan, soalnya pastinya pelaku nonton konten Miss Yuni. Kak, gimana jadi kayak di waktu mudah tanpa harta orang tua? Jadi kaya di waktu muda tanpa harta orang tua. Kerja keras. Sorry Miss, ketinggalan, nggak apa-apa. Ya, bagi saya adalah untuk bagaimana menjadi kaya di usia muda, tidak mengandalkan harta orang tua. Saya juga tidak kaya di usia muda ya Mbak ya, tapi saya waktu muda itu independen. Jadi setelah lulus sekolah itu saya tidak mengharapkan harta orang tua ya, karena orang tua saya selalu memberitahu saya bahwa apa yang mereka berikan itu saat sekolah aja. Setelah sekolah mereka mengambil harta mereka. Jadi keluarga kami itu dibiasakan untuk tidak mendapatkan warisan. Jadi kami itu dibiasakan dari kecil didikte, diedukasi bahwa kami itu tidak punya warisan. Walaupun ayah saya punya berapa hektar, itu punya ayah saya, bukan punya saya. Jadi mulai sekarang pun saya memberitahukan Meme sama Koko Thomas bahwa seandainya kalian menikah, itu harta saya ambil. Jadi mulai sekarang kalian harus independen. Kalian harus belajar bersusah-susah, saat tua kalian akan bahagia. Nah, bagaimana caranya kaya? Waduh, kaya itu titipan dari Tuhan ya. Saya tidak bisa mengatakan orang kaya itu harus seperti apa. Kalau dipikir orang yang kaya itu karena kerja keras, pastinya tukang batu, tukang bangunan itulah yang harusnya kaya karena mereka kerjanya paling keras, bangun paling pagi, tidur paling malam. Benar nggak? Kalau orang kaya itu dibilang hartanya melimpah, enggak juga, banyak orang yang hartanya melimpah, dikasih sakit sama Tuhan juga hilang semua hartanya. Jadi orang kaya itu seperti apa? Ya berdoa, berusaha, dan tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena dari keadaan yang paling bawah, kita bisa berdiri tegar. Saat dihina orang, jangan membalas. Saat disakiti orang, jangan membalas. Tapi sakit itu, kebencian itu, membuat kita semangat bagaimana kita agar membuktikan sama mereka bahwa kita tidak sehina yang mereka bayangkan. Dan ini adalah apa ya, dari hati nurani saya. Saya selama ini tidak pernah terpancing dengan kata-kata apapun, tapi manusia pasti punya batasannya. Tapi sekali lagi itu adalah karma yang harus saya petik. Di mana sesuatu yang membuat seseorang membenci saya itu bukan karena orang lain, bukan. Itu karena kelakuan saya sendiri. Jadi teman-teman saya ingatkan, jangan pernah menganggap orang lain bisa membencimu. Tidak ada siapapun yang bisa membencimu, kecuali tingkah lakumu sendiri. Bisa dipahami ya nyampe di sini ya. Jadi tidak ada siapapun yang bisa membenci dirimu jika kamu tidak mengizinkan. Terjadinya kebencian yang berlebihan itu karena kamu mengizinkan. Benar nggak sih? Lah orang yang nyata-nyata benci sama kamu, terus kamu tambahi, terus kamu kompori, terus sebelah meledak, dadi tukaran. Ya ora? Sajane apa ora iso tukaran ya, aku iki ya iso tukaran nang tukaran kok. Tapi manfaatnya apa? Bener nggak? Kunci sukses karena harta tapi senyuman orang yang kita sayangi. Waduh, iki sapa iki sing ngomong ngono Mbak Juli iki? Ya juga sih, benar sih. Benar Miss, doa terbaik kembali pada yang punya. Like yang ke 141 carry Miss. Aduh. Wes meh buyar iki baru teko.
Jadi ingat ya, harta itu penting. Kalau nggak ada harta, kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi harta tidak bisa membeli apapun. Kita bisa beli ranjang yang mewah, yang nikmat, yang indah. Tapi kita tidak bisa membeli tidur, Mbak. Benar nggak? Berapa banyak orang yang tidur di ranjang yang mewah, mereka harus minum obat tidur. Sementara kita orang yang biasa-biasa saja, yang tidur di atas ranjang yang peot, itu tidurnya ngeleker, Mbak. Bahkan tidur beralaskan koran, kita bisa nikmat sekali tidurnya. Kita nggak bisa beli ranjang yang mewah, tapi kita bisa menikmati tidur yang sangat lelap. Jadi, uang bisa membeli ranjang yang mewah, uang bisa membeli ranjang yang istimewa, tapi uang tidak bisa membeli lelap tidurmu. Benar nggak? Benar nggak? Ini satu aja. Orang yang kaya raya itu hasil kerja keras itu loh, selalu sederhana, selalu berbagi dan senyum baik. Orang itu yang kaya rasanya sungguhan. Gimana caranya nagih utang sama keluarga sendiri yang tidak pernah ingat utangnya karena dia pikir kita itu punya banyak uang karena kerja di luar negeri. Sumpah, pengen ngamuk tapi keluarga sendiri. Waduh. Ini cerita ya tentang penagihan uang. Bingung saya tentang penagihan uang ini. Karena uang yang sudah lepas dari kita itu bukan punya kita. Saya punya prinsip seperti itu. Uang yang sudah lepas dari tangan kita, jangan pernah mengharap untuk kembali. Karena saat kamu mengharapkan uang itu kembali, yang ada adalah sakit. Uang yang lepas ke rekening kita, itu masih ada harapan baru. Tapi kalau uang sudah lepas dari tangan kita dan diterima oleh orang lain, itu isinya sakit, benci, marah, dosa. Ayo wes, tata koya wamu. Uang yang kamu berikan pada adikmu, yang dipinjam oleh adikmu, kamu tagih dan adikmu macak lali, terjadilah pertengkaran. Akhirnya padon, terus sampai caruk lantarung. Akhirnya putus persaudaraan. Benar nggak? Jadi saya selalu berkata, uang ini dalam jumlah yang sangat besar. Dulu saat saya masih ngamukan, tak telepon Mbak, miso aku telepon ngamuk tak tagih. Lah wong iki ra duwe terus loh. Orang duwe terus. Nah, sekarang mungkin karena sudah tua ya. Dulu di umur 30-an lek nagih sampai melet-melet aku. Karena sekarang sudah umur 40-an, saya selalu katakan, nek sampean gak bayar utangmu, yo wis ora apa-apa. Tapi utang itu akan saya ingat. Saat kamu nggak mengembalikan, hidupmu nggak akan bahagia. Bukan saya menyumpahi dia. Untuk makan dia sendiri pun dia susah. Jadi saya sekarang ikhlas nggak ikhlas, saya cuma ingin melihat. Kalau dia ada etikat baik, setidaknya dibalik 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta kan lama-lama kelong toh. Tapi nggak ada etikat baiknya, malah pura-pura lupa. Dan saya sudah putus asa untuk menagih utang tersebut. Jadi saya biarkan. Dan ibu saya pernah nanya, wah, duit kae lho, wong iki lho tuku mobil. Bilang sama saya, wong iki lho tuku mobil, Nduk. Wong iki lho tuku sawah, tuku ini. Lah ya mosok iya utangmu nggak dibaleni. Saya bilang sama ibu, utang itu kalau dia niat balekno, dia usaha, itu pasti lancar. Tapi kalau dia punya utang dan dia pura-pura lupa, walaupun dia punya mobil nggak bahagia, Bu. Yo, tapi kan jenenge utang, Nduk, yo kudu ditagih. Lah ora ditagih lali. Gak mungkin, Mbak, orang punya utang itu lupa. Saya sampai hari ini punya utang orang itu 10.000 Hongkong dolar. Dan saya juga punya utang satu anak saya. Yang namanya siapa? Wiji. Itu uang tiket yang di-refund, belum saya kembalikan. Itu saya ingat banget. Mungkin saya ada juga anak kirim uang ke Indonesia sisa 2.000 itu sama anak saya dikembalikan. Tapi kan saya yang lainnya saya nggak ingat ya.
Kalau saya punya utang, ingatkan ya. Jadi, nyeli duit uang itu ini penyakit, Mbak. Penyakit dodo ampak sumpek mutah getih kowe malian. Wes to lah. Enggak peduli saudara lek kamu pingin ngekei-kei. Tapi lek ngutang tidak. Mbak sepurane. Aku juga nggak punya uang. Karena sekarang ini yang punya utang lebih ganas daripada yang nagih. Itu sudah dari zaman dahulu kala. Wong duwe utang iki tetep kelingan misi ya. Bener buktinya di Hongkong turun ning omahe majikan gak iso turu tapi pas libur turunin ning endinding ngleser ngleker sampai ngiler-ngiler. Iya karena kebahagiaan itu, Mbak. Jadi uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, kenyamanan. Karena itu uang bisa menjadi malapetaka. Kenapa? Saat kamu diutangkan uang tersebut kamu berikan pada orang yang kamu sudah tahu tidak bisa mengembalikan. Saya selalu mengibaratkan kue ngutangi orang itu padha karo piring isinya sego. Sego itu kamu berikan sama orang lain. Ya jangan mengharapkan nasi yang kembali, Mbak. Padahal kamu sendiri itu makan nggak kenyang. Lah piringmu kamu kasihkan ke orang lain. Terus minta orang itu balikin piring. Ya enggak lah, dikrokoti sak piring-piringnya. Itu habis. Piringnya mau wis entek. Lah kalau kamu minta kembalikan piring. Iya kan? Betul, Miss. Kita uang sendiri malah seperti kita ngemis-ngemis. Iya, betul. Waduh, telat bahas nopo niki misalnya Mbak Dewi kebiasaan. Betul, gara-gara utang jadi retak persaudaraan. Itu pengalaman saya banyak pada yang nggak bayar 7 juta itu adik suami. Hari Miss ora jat warikas. Saya abaikan saja, udah nggak ingat lagi. Dia nangil ditagih Miss, nggak niat bayar karena dia diam, baik, cuek. Ngalami Miss, iya Miss sekali sekian luweh hati-hati ning ono sing nembung utang. Betul Miss Yuni, wong duwe utang lebih galak dan lebih merasa terzolimi. Loh iya loh Mbak. Kenapa ada salah satu orang yang pinjam uang saya 1 juta, bukannya dia baik sama saya. Saya ingatkan kapan bayar ya malah ngamuk ngosek-ngosek ndek aku. Ngoget-ngoget ndek aku. Ngamuk-ngamuk di media sosial. Ya itu gara-gara uang. Saya menyesal karena saya mengirimkan uang. Tapi mau gimana lagi? Ya wah sanggup pakai sedekah. Kalian selalu bilang sedekah. Enggak kayak gitu sedekah, Mbak. Aku mendingan 1 juta tak kayak no masjid. Benar enggak? Tapi sudah terjadi. Lah ini jadi ilmu buat saya. Nek aku ye nek wong nyeleh duit enggak tak kasih. Saya enggak kasih sekarang. Wes loh, kamu sambat atau model apapun enggak tak kasih. Saya enggak mau. Enak aja saya kerja sampai dimaki-maki orang. Lah kamu tinggal datang pinjem. Enake dhewe. Wong aku nek utang pulsa yo tetep iling. Telat men aku dek Taiwan mis dilokno pelit toh bah-bahno. Biarin, Mbak. Pelit. Gak apa-apa. Daripada kita memberi tapi kita sakit hati. Dosamu malah ra karuan. Salam sejahtera Miss dari Singapura Mbak Haryanti. Hadir Miss. Uang bisa jadi kawan juga bisa jadi lawan. Tapi nek jujur punya utang di mana selalu ingat di otak. Tapi kalau orang punya sifat kayak Blood, ada saja alasan A sampai Z. Miss, Pean punya utang sama Daya. Ngopi. Yo Miss, Pean punya utang sama saya. Ngopi bareng lek wis finish Miss. Loh, kamu yang punya utang sama saya. Kamu yang beliin kopi saya. Masa saya yang membeliin kopi kamu? Wong kue finish kok. Tak suwen ini tak antemi mengko yo. Lah mosok saya yang ngutangi, yo awakmu sing utang ndek aku. Wong awakmu sing sukses kok. Yo apa ora? Ayo, Desa. Imam Malaysia sedang mengalami Miss arep nagih malah sungkan. Melodi, kok aku radiwai jare sombong Miss. Sedih ya. Utang itu paling sedih. Aku ira melo-melo masalah utang. Saya pun utang sedikit aja tidak bisa tidur nyenyak misalnya mangkane to. Sama rek. Aku yo ora iso turu lek utang. Miss, kalau saya orang mau minjem uang lebih baik aku kasih belanjanya. Daripada aku pinjem betul. Saya nagih sama saudara sepupu malah diblokir janji seminggu malah 1 tahun. Ini saudara loh. Itu pun bisa hilang apalagi orang lain. Bener nggak? Ini saudara loh. Iya pernah diblokir.
Mangkane wis ora usah lek masalah duit. Macak medit mis tuwek ngutangan, tuwuk ngutangi. Ya, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir jadi sampean. Hujan enggak mis di sini enggak Mbak, panas nyetak-nyetak ya. Saya tuh kalian melihatnya bahwa saya tuh glowing, padahal enggak. Di sana kan sinar cahaya nih di sana. Di sana itu cahaya. Terus di sini ini lampu, mainnya lampu. Jadi kayak di muka itu glowing, padahal nggak ada hubungan dengan glowing. Jadi glowingnya itu karena ada sinar. Saya nagih sama saudara sepupu malah diblokir. Mata medit mis, ya wes hujan nggak mis? Nggak. Orang yang bisa ngutang itu tuman mis, Yuni. Jadi doyan utang, bener. Ikhlas aja mis, Yuni, daripada ribut. Wah enak aja Mbak ikhlas. Kita carinya sampai bongkok-bongkok Mbak. Situ tinggal ngutang aja terus kita ikhlasin. Aduh, payah. Bener nggak sih? Payah nggak sih? Kalian ngerasa payah nggak sih? Kita cari duit sampai dimaki-maki majikan. Giliran situ ngutang, ditagih, ngejak padu. Aneh. Sudah nggak sejalur. Tangi turu langsung pegang HP, ada notif Miss Yuni, langsung buka YouTube. Ya wes, makasih Rere. Pak Tony kemana Miss? Pak Tony di bawah Mbak. Terkadang memang kita punya uang merasa sungkan untuk nagih lagi. Ada Taiwan, dua dempol campur hujan. Waduh, baca komenku Miss Mbak Dewi. Kenapa Mbak? Temanku pinjam atas nama Ibu E sampai Ibu E dipanggil Tuhan. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arep nagih ngasih sungkan di atas Miss no. Opo ki Mbak? Enggak glowing, enggak apa-apa Miss, yang penting hati bersih. Amin. Ikhlas iki angel lakone. Haka enak aja ikhlas. Lah iya loh Mbak. Ada dengan jege kalau ada orang yang punya utang itu buat status ikhlaskan kalau kamu memviralkan saya berarti utangnya lunas. Itu. Orang malah izin malah ngomong deh dunia media jadi ini ikhlaskan saja. Duh, aku malah bertahun-tahun mis utangku nggak disaur arep nagih ngejak padu, nggak bisa diiklasin karena jumlahnya banyak 10 juta. Kalau juta 2 juta diiklasin. Sampean 10 juta Mbak. Saya hampir 40 juta Mbak. 40 atau 50. Weh jajal. Apa gak ada di dendam kusuman? Tapi aku yang wedi benci media, aku malah aku deh dendam di dia, aku punya batu empedu, batu ginjal, batu batu delima, batu apa, gak jelas jarno wes. Mau tidak mau saya ikhlaskan. Ya pernah. Blenger aku misalnya soal utang-utang, Mbak Yuku dewe utang kait anak ragil rung lahir sampai ragile umur 17. Utang 30 juta, cuman diakui 6 juta ngono sampai sekarang plus gak dicil. Hmm. Saya tertawa Miss lihat YouTube-nya Miss Yudi sama Pak Tony pakai sarung. Tekad aku Miss. Waalaikumsalam. Sukses selalu channelnya. Semoga para dewasa negara banyak Miss Yuni cuma macam itu aku pernah sama saudara ditagih malah mau utang lagi Miss. Duitku digowo mbahku 25 juta ditagih. Malah nyatru. Ke ibuku kon takok malah minggat koma. Telat nih setor jempol wes Mbak Anas jempol nomor piro. Pokoknya jauh kita dari utang. Piutang asalkan apalagi sampai utang bank betul. Oke Miss, siap. Penting aku arep seneng ono ya. Mengko tak tepati janjiku siap. Bantu doa saja Desa. Sebenarnya Miss Yuni tidak menagih utang itu. Cuman aku ingin spot kalian. Kalau finish kontrak kalian harus ngopi bareng sama saya. Itu saya tagih. Kenapa? Saya ingin kalian sukses dan kalian bisa tertawa di atas kesuksesan di proses kalian. Desa ini prosesnya tidak mudah untuk mencapai ke hari ini, tapi setelah dia sukses itu adalah kebanggaan buat dia sendiri. Ingat, Hong Kong itu kayak cabai, di awal rasanya pedes, tapi 20 tahun ada yang nggak mau pulang dari Hong Kong, ya. Tapi ingat kalau 20 tahun di Hong Kong harus sukses ya. Jangan hanya memberikan nama 20 tahun tapi tidak memiliki apa-apa. Pokoknya aku padamu Miss biar penghutang koyo malaikat penyabut nyawa. Masa sampai kayak ngono kuwi, Mbak? Masa sampai kayak penyabut nyawa ngomong sing jelas we. Hah? Ngutang itu sama kayak kedok penipuan kalau nggak ada itikat buat bayar. Ya Miss ini aku juga tak ikhlasin 60 juta daripada jadi penyakit pikiran, betul. Loro Mbak, ngiling utang Mbak. Tapi apakah saya ikhlas lost doll ya enggak? Lah dibayar ya rezekiku, ora dibayar ya karmamu.
Bener nggak sih? Jadi Miss nggak begitu nekat sih aku. Kalau saudara sendiri, alhamdulillah mereka pada amanah, mereka pada kasihan sama aku karena aku capek kerja katanya. Aku susah ditagih itu sepupu. Bio, susah banget nagihnya. Selalu saja ada alasan. Capek deh pokoknya. Sore Miss Juni sehat selalu. Pak Tony kemana Miss nggak kelihatan? Karena posisi kita beda ya Mbak ya. Suami saya ada di lantai bawah, saya ada di lantai atas. Jadi karena Pak Tony itu suka musik, musiknya dung 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 dung. Sementara saya kan kalau ada musik nggak bisa. Kalau saya ada musik, saya gagal fokus. Jadi kenapa saya mengambil keputusan untuk mengambil ruangannya Meme. Ini adalah ruangannya Meme. Jadi kalau kalian nanya, kenapa Pak Tony nggak ada? Iya, Pak Tony beda aliran. Pak Tony di bawah, saya di atas. Jadi kita beda aliran ya, Mbak. Oke, Miss, mau dong ngopi bareng? Miss, ini saya cuma ngabisin kontrak, mau pulang, Los. Udah 8 tahun, Alhamdulillah, sudah 8 tahun, semoga sukses. Bener, Miss, minta uangnya sendiri seperti pengemis. Pengalaman saya 70 juta, belenger-belenger, Pak. Batu akik, Miss, loh, dinci kalau ini batu akik barang. Jadi daripada punya penyakit-penyakit batu-batuan tadi, ya lebih baik kita mengikhlaskan yang seharusnya tidak perlu diikhlaskan. Miss Yuni, Hong Kong 5 derajat, 6 derajat. Miss dingin banget, utang di sahur, arep nggak di sahur, ngarep-ngarep. Ya, saat kita mengutangkan uang kita itu adalah harapan palsu. Yang dimana kita mengharap tapi belum tentu. Podo karo alamat palsu. Ono alamatnya golei nggak jelas. Bener nggak? Kapan pulang Hong Kong lo Miss? Nah, ada dua kemungkinan, setelah pemilu atau setelah Lebaran. Setelah pemilu atau setelah Lebaran, kita lihat aja seperti apa dan bagaimana. Soalnya pingin Pak Tony, mungkin kalian sempat lihat di YouTube ya. Ada